yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Tinggal lepas. Sa'i menjadi rutinitas ibadah kita dan menjadi rukun, itu tidak lepas dari kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon anak kepada Allah itu lama, tapi Allah nggak kasih-kasih, nggak dikasih-kasih. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mohon kepada Allah diberikan anak. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi seorang wanita lagi yang bernama Siti Hajar. Istri pertamanya namanya Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk menikahi Siti Hajar. Ketika dinikahi Siti Hajar, ternyata Siti Hajar hamil. Dan tidak lama Siti Sarah juga hamil. Dari Siti Hajar keluar anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah keluar anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Ketika sudah baru lahir, umur berapa bulan, dalam buayan Siti Hajar, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi ke satu lembah. Lembah yang tidak ada kehidupan, jangankan kehidupan, air juga nggak ada. Yaitu Bakkah atau di Mekah, tempat di mana pondasi Ka'bah masih ada. Jadi ada bangunan pertama dibangun oleh Allah, rumah Allah itu Ka'bah. Kemudian hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam karena banjir. Pondasinya masih ada. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, suruh bawa anak dan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke satu lembah yang tidak ada kehidupan. Jangankan kehidupan, air aja nggak ada orang yang mau tinggal di Mekah. Dibawa ke tempat itu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di tempat itu, Siti Hajar dan Ismail dapat perintah dari Allah lagi, ya Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di tempat itu. Ya, kalau bapak kayak begitu gimana tuh ya? Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim jalan, ditinggalin tuh Siti Hajar dengan anak. Kira-kira Siti Hajar marah nggak? Jawab. Kira-kira Siti Hajar marah nggak? Enggak marah lah, mana ada perempuan kagak marah. Perempuan ditinggalin sama laki nggak marah, mah bohong. Marah, ya Ibrahim gila kamu, bawa jauh-jauh ke saya, macam-macam. Ibaratnya begitulah ngomongnya. Masa bawa jauh-jauh ke sini kemudian saya ditinggal? Kamu mau ngapain? Dia tahu istrinya dua. Kamu mau balik lagi ke istri pertama? Wah, macam-macam lah. Sama Nabi Ibrahim dari gubris, jalan aja Nabi Ibrahim. Sampai satu pertanyaan dari Siti Hajar, ya Ibrahim, wahai suamiku, ini perintah Allah atau kemauan dirimu? Ketika pertanyaan itu datang, Nabi Ibrahim alaihissalam membalikkan badannya. Kemudian Nabi Ibrahim katakan, ya istriku, ini perintah datang dari Allah SWT. Lihat sikap Siti Hajar. Ketika mendengar itu perintah Allah, maka lepas ketergantungan kepada suami. Terserah, kau mau pergi kemanapun terserah. Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah akan menjamin aku dan anakku di tempat. Maka Nabi Ibrahim jalan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam disusui oleh Siti Hajar. Terus disusui tanpa ada air, ada pembekalan. Lama-lama habis, air susunya berubah menjadi darah. Barulah Nabi Ismail alaihissalam meronta-ronta kehausan dan kelaparan. Ingat peran orang tua yang namanya ibu itu, masya Allah. Ketika melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, yang ada dalam benaknya Siti Hajar, bagaimana anaknya bisa hidup. Anaknya bisa hidup itu luar biasa, pasti diusahakan. Walaupun aku harus mati, yang penting anakku harus hidup. Maka ditinggallah Siti Hajar meninggalkan Nabi Ismail AS di tempat pondasi Ka'bah. Ingat, bayi itu kalau nangis kan pasti bergerak-gerak ya, kaki dan tangannya meronta-ronta. Kemudian melihatlah Siti Hajar ke satu bukit yang ada fata morgana, seakan-akan ada air. Beliau lari ke tempat itu. Dengan pikiran yang suci, semuanya berpikir bahwa tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Maka lari ke tempat itu. Maka bukit itu disebut dengan Bukit Sofa. Ternyata nggak ada air. Ngelihat lagi di bukit sebelah sana, oh ada air lagi, lari lagi. Ada harapan dari Siti Hajar bahwa dapat air di tempat itu agar bisa memberikan minuman kepada anak. Maka bukit yang selanjutnya itu disebut dengan Marwah. Mengharapkan sesuatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlari ke sana, masih terdengar tangisan Nabi Ismail. Balik lagi sampai 7 kali putaran. Sampailah Nabi Ismail, Nabi Siti Hajar di Marwah ke 7 kali putaran, tidak terdengar lagi suara Nabi Ismail alaihi. Apa yang ada di benak Siti Hajar? Anakku meninggal dunia.
Maka berlari kencang ke Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail sudah diam. Karena dari gesekan kakinya keluar, Allah mengeluarkan air yang begitu banyak. Dan beliau menjilati kakinya itu yang kena air. Terselamatkan. Kemudian melihat air yang begitu banyak, nah Siti Hajar ngumpulin zam-zam, artinya kumpul air, kumpul. Tapi jangan dipakai juga ke lidah jamaah zam-zam, bukan ya, bukan kumpul gitu. Akhirnya dikumpulin terus semua. Saya mau kasih tahu, siapa yang berusaha untuk kehidupan anaknya, lari sana lari sini berdoa kepada Allah. Siti, rezekinya dikasih ke siapa? Kepada anak Nabi Ismail alaihissalam. Ibu bapak, saya mau kasih tahu, ibu bapak bisa berangkat umroh ini, tolong hilangkan kesombongan. Jangan bilang saya umroh ini karena bayar. Ini mungkin ibu bapak umroh saat ini Allah mengabulkan doa-doa kedua orang tua. Amin. Jadi saya minta nih, ketika ibu bapak umroh, tolong ingat kedua orang tua. Mungkin orang tua kita, ayah kita, entah ibu kita atau kakek nenek kita, ketika mereka umroh, mereka berdoa, ya Allah, tentukan anak-anakku bisa datang ke rumahmu. Saat ini semuanya dijawab oleh Allah sehingga ibu bapak ditentukan oleh Allah bisa datang ke rumah Allah. Jadi ingat, jangan sampai ibu bapak lupa sama kedua orang. Ya. Mereka yang berdoa, sekarang ibu bapak dijawab doanya oleh Allah dan ibu bapak ditentukan bisa datang ke rumah Allah untuk melakukan ibadah. Ini tolong saya minta kepada ibu bapak ketika sa'i juga tolong ingat kedua orang tua perjuangan bagaimana Siti Hajar untuk menghidupkan anak. Dan begitu juga tangisan kedua orang tua ibu bapak ketika berdoa menginginkan ibu bapak bisa datang ke rumah Allah dan doa itu dijawab. Jadi tolong sayangi kedua orang tuanya, jadi ibu bapak semuanya bisa enak di dalam ibadah. Siap ya? Oke.